Gerald pastikan timnas Indonesia U23 siap bantai Brunei Darussalam. Pelatih Malaysia langsung katakan Indonesia favorit juara. Justin Hubner dan Elkan Baggett sepaket, scouting NEC serius ingin rekrut mereka berdua. Selengkapnya hanya di Raisin Champion. Sebelum kita membahas beritanya lebih lanjut, ada baiknya kita memberikan like ke video ini. Karena like itu gratis. Terima kasih atas kesediaan kalian ya teman-teman. Membuka laga dengan penuh harapan, 3 poin menghadapi Brunei tak semata-mata membuat timnas Indonesia akan meremehkan begitu saja. Walaupun bermain di depan pendukung sendiri, akan tetapi gak ada waktu buat bersantai-santai. Waktu terus berdetak dan Piala AFF U23 2025 sudah menanti di depan mata. Persiapan terbilang singkat, timnas Indonesia U23 tetap memancarkan keyakinan. Dari latihan di Jakarta yang sunyi, perlahan muncul sebuah keyakinan bahwa tim ini sedang dibentuk untuk tujuan besar. Sebagai juara, Gerard van den Berg, sosok pelatih kepala yang membawa filosofi Eropa, bersama asistennya Simon Tahamata dan Zulkifli Syukur, mulai menyusun kerangka tim yang kokoh. Mereka tak asal memilih, mereka membentuk, mulai dari memikirkan 11 pemain terbaik, hingga skuad terbaik yang bisa menyatu, dan bergerak sebagai satu jiwa di lapangan. Garuda Muda tergabung di grup A, bersama Brunei Darussalam, Filipina, dan rival klasik, Malaysia. Dan Coach Gerald sendiri pun tak menutupi keyakinannya. Dengan tegas ia ingin tancap gas sejak laga awal tanpa meremehkan lawan. Walaupun tantangan terbesar muncul saat lawan Malaysia di laga kedua, namun wajib fokus pada 3 poin pertama. Saya senang melawan mereka. Menurut saya, laga pertama sama pentingnya dengan yang kedua, lalu ketiga. Jadi menurut saya, kami tidak perlu memikirkan Malaysia. Kami harus berpikir ke laga pertama lawan Brunei. Kemudian kami harus menatap laga kedua dan ketiga. Semua laga harus dimenangkan. Saya tidak pernah melangkah ke sebuah turnamen dan berpikir untuk kalah. Kami punya 3 turnamen dan berusaha memenangkan 3 turnamen itu. Menurut saya, itu hal normal. Saya ingin menjuarai semua turnamen. Tentu hal itu mungkin tidak semuanya terwujud, tapi kami akan berusaha untuk memenangkannya. Mewujudkannya, ungkap Van den Berg dilansir dari CNN. Ya, 1 kalimat. Tapi cukup menggambarkan arah dari perjalanan ini. Kini, menjelang hari-hari turnamen dibuka, proses seleksi makin ketat. Dari awalnya 30 pemain yang dipanggil, hanya tersisa 25 nama. Itu artinya, 5 pemain sudah dipulangkan dari pemusatan latihan. Pada awal TC, Van den Berg memanggil 30 pemain untuk menjalani proses seleksi. Namun, seiring berjalannya waktu dan evaluasi yang ketat, jumlah tersebut mulai dipangkas. 2 pemain pertama yang harus angkat kaki adalah Husna Al-Malik, penjaga gawang muda penuh potensi, dan Sheva Sanggasi yang belum bisa menembus ketatnya persaingan. Kini, pelatih asal Belanda tersebut kembali mengambil gebrakan penting, di mana Ahmad Wadil dari Malut United, Frankie Misa, pemain Bayangkara FC, dan Rahmat Syawal dari PSSI Semarang menjadi 3 pemain berikutnya yang harus meninggalkan skuad Garuda Muda. Mereka harus legowo karena persaingan memang tak mengenal kompromi. Dengan jumlah pemain yang kini tersisa 25 orang, persaingan di semua sektor semakin sengit, termasuk di posisi penjaga gawang yang masih dihuni 4 nama. Situasi ini dipastikan membuat setiap pemain harus menunjukkan performa terbaik demi masuk ke skuad final. Dan sesuai regulasi turnamen, hanya 23 pemain yang dapat didaftarkan untuk tampil di Piala AFF U23 2025. Dari jumlah tersebut, minimal 23. Setelah 3 posisi harus diisi penjaga gawang. Artinya masih ada kemungkinan 2 pemain lagi yang akan dicoret dari skuad. Waktu terus berjalan, Coach Van den Berg masih punya kesempatan menyempurnakan formasi, memperkuat kerjasama, dan mengasah skema taktik. Evaluasi akan terus dilakukan hingga detik terakhir. Karena setiap posisi dan setiap peran adalah bagian dari puzzle besar dari skuad timnas Indonesia U23. Di sisi lain, saat Coach Van den Berg masih rendah hati, pemain Malaysia malah terbakar ancaman, di mana striker muda Harimau Malaya, Vergis Tierney, sesumbar timnya tak takut sama sekali dengan timnas Indonesia U23 di Piala AFF U23 ke 2025. Malahan Tierney menegaskan, Malaysia U23 justru sudah tak sabar menantikan laga melawan Garuda Muda. Semua tahu bagaimana dukungan luar biasa dari para supporter Indonesia. Tapi saya justru sangat antusias bermain di depan mereka. Jika ada tekanan itulah yang menciptakan bintang. Kami ingin menang di setiap pertandingan. Siapapun lawannya, tujuannya tetap sama.
menang setiap kali turun ke lapangan. Tegas Tierney dikutip dari Bola Okezon. Ya, pemain kelahiran keturunan Skotlandia itu menyatakan mereka datang ke Indonesia dengan tekad besar, yakni ingin menyapu semua laga fase grup dengan kemenangan. Bahkan merasa nggak takut sedikit pun dengan atmosfer supporter Garuda sebagai tuan rumah. Yang mana pasti, Scott asuhan Vandenberg akan mati mission menjaga jati diri Garuda di kandang sendiri. Di samping itu, Malaysia memang sangat serius memandang turnamen U23 ini. Terbukti, pemain yang pesewer tadi adalah pemain yang telah masuk di timnas senior. Akan tetapi, masih dipanggil ke timnas U23 dalam TC hingga lagi, sehingga uji coba Scott muda. Menyambut musim baru Championship 202 Mei tahun 2026, klub asal Inggris, Oxford United, mulai serius memanfaatkan ajang Pro-Musim untuk evaluasi dan rotasi pemain. Salah satu fokus utama pelatih Gary Rowe adalah memberikan kesempatan kepada pemain muda dan yang jarang tampil di musim sebelumnya, termasuk pemain asal Indonesia, Marcelino Ferdinand. Nama Marcelino menjadi sorotan usai tampil cukup menjanjikan dalam laga-laga pramusim Oxford United. Menurut laporan dari Oxford Mail, klub divisi kedua Belanda, NAC Breda, tengah memantau performanya secara langsung. Bahkan, perwakilan NAC dilaporkan telah hadir dalam sesi latihan Oxford untuk menilai potensi sang gelandang serang berusia 20 tahun tersebut. Berdasarkan data dari Transfermarkt, kans Marcelino dipinjamkan ke NAC Breda cukup besar. Klub asal Belanda tersebut dikenal dengan gaya permainan menyerang dan cepat, karakteristik yang sangat cocok dengan gaya bermain Marcelino yang dinamis, eksplosif, dan kuat dalam membawa bola. Meski NAC Breda hanya finish di posisi ke-15, Irsti divisi musim lalu, potensi menit bermain reguler bisa menjadi batu loncatan penting bagi perkembangan karier Marcelino, terutama untuk menembus timnas senior Indonesia ke depannya. Oxford United incar Elkan Baggett dan Justin Hubner. Selain isu peminjaman Marcelino, Oxford United juga dikabarkan tengah mengincar dua pemain berdarah Indonesia, yakni Elkan Baggett dan Justin Hubner, untuk memperkuat lini belakang mereka yang tampil inkonsisten musim lalu. Elkan Baggett yang musim lalu bermain di League One bersama Blackpool dinilai sebagai opsi ideal. Dengan tinggi badan 1,96 meter dan status sebagai homegrown player, Elkan tak hanya mudah didaftarkan secara administrasi, tetapi juga memberi Oxford keunggulan duel udara di lini belakang. Musim lalu, Oxford kebobolan hingga 65 gol dari 46 laga, statistik yang ingin segera diperbaiki. Sementara itu, nama Justin Hubner juga masuk daftar pertimbangan. Meski belum debut di Liga Inggris Senior, Hubner sudah punya jam terbang internasional bersama timnas Indonesia dan rutin bermain di level U21. Sementara itu, dalam bursa transfer musim panas 2025 ini, sejumlah pemain Indonesia telah resmi bergabung dengan klub baru. Shane Patinama ke Buriram United Thailand, Jordi Amat ke Persija Jakarta, Rafal Struwik ke Dewa United. Sedangkan beberapa nama lain seperti Nathan Chuaon, Justin Hubner, dan Tom Haye masih mencari klub baru agar mendapatkan menit bermain yang lebih konsisten untuk mendukung perkembangan karier mereka di level internasional.